Internet of Things menghubungkan dunia Anda. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu teknologi yang paling menarik saat ini. Siap nggak nih melihat gimana dunia di sekitar kita bisa seolah-olah jadi hidup? Coba dibayangin sejenak, jam alarm Anda bunyi, mesin kopi di dapur langsung bikinin kopi. Keren kan? Atau mobil Anda nih ngasih tahu rumah, "Hey, aku udah mau nyampe." Terus begitu Anda sampai, lampu dan AC udah nyala duluan. Ini bukan film fiksi ilmiah loh, ini kenyataan berkat Internet of Things. Jadi gimana sih semua keajaiban ini bisa terjadi? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Kita coba pahami lebih dalam. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Internet of Things? Atau yang sering kita dengar, IoT. Konsep dasarnya itu sebetulnya simpel banget. Jadi kita ambil benda-benda di sekitar kita yang biasanya diam aja, nggak terhubung kemana-mana. Terus kita kasih dia kemampuan buat merasakan sesuatu, ngumpulin data, dan ngobrol lewat internet. Jadi ini tuh semacam jembatan yang nyambungin dunia fisik kita sama dunia digital. Nah, semua ini dimulai dari benda-benda yang biasa banget kita lihat. Coba deh lihat sekeliling. Ada lampu di kamar, ada kulkas di dapur, bahkan mobil yang kita pakai tiap hari. Ya, itulah things atau benda yang dimaksud dalam Internet of Things. Mereka inilah fondasi utamanya. Dan disinilah sulapnya terjadi. Benda-benda tadi kita kasih semacam otak digital. Bisa berupa sensor, chip kecil, atau antena. Nah, dengan otak ini, mereka jadi bisa kirim dan terima informasi. Jadi deh, mereka bagian dari sebuah jaringan raksasa yang super cerdas. Tentu aja, semua ini nggak muncul gitu aja kan. Ada beberapa pilar teknologi penting yang bikin revolusi IoT ini jadi mungkin. Yuk, kita lihat apa aja sih pendorong utamanya. Oke, setiap bagian ini perannya penting banget. Gini deh, bayangin cloud computing itu otaknya yang super besar, tempat semua data disimpan dan diolah. Terus, komunikasi nirkabel kayak Wi-Fi dan Bluetooth itu ibarat sistem sarafnya yang nyambungin semuanya tanpa perlu kabel. Nah, prosesor yang makin kenceng dan kecil itu ngasih kecerdasan ke tiap perangkat. Dan terakhir, protokol jaringan yang ringan, ini yang bikin mereka semua bisa ngobrol, pakai bahasa yang sama dan efisien. Semua ini kerja bareng, harmonis, buat ngebentuk ekosistem IoT. Nah, kita udah ngerti nih konsep sama teknologinya. Sekarang, gimana kalau kita lihat penerapannya di tempat yang paling dekat sama kita? Yuk, rumah kita sendiri. Selamat datang di Rumah Pintar. Jadi nggak ada lagi tuh ceritanya kita repot-repot neken saklar atau ngatur suhu AC manual. Dengan IoT, rumah kita jadi responsif dan otomatis. Rumah pintar itu bisa nebak apa yang kita butuhin. Intinya sih soal kenyamanan, efisiensi, dan bikin rumah yang benar-benar kerja buat kita, bukan kita yang ngurusin rumah. Biar kebayang, kita lihat skenario simple ini deh. Anggap Anda lagi di jalan pulang kerja. Begitu mobil Anda tinggal sekilo lagi dari rumah, GPS-nya ngirim sinyal. Terus apa yang terjadi? Rumah Anda langsung nerima sinyal itu dan siap-siap nyambut Anda. Lampu teras nyala, AC udah diset di suhu yang pas, bahkan mungkin musik favorit Anda udah main. Semuanya otomatis. Nah, ini dia kekuatan IoT yang nyata banget di hidup kita. Oke, keren kan di rumah? Sekarang coba kita zoom out. Kita lihat gimana konsep yang sama bisa diterapkan dalam skala yang jauh lebih besar. Dari rumah, sekarang kita pindah ke seluruh kota. Kalau satu rumah pintar aja udah bisa bikin hidup kita lebih nyaman, coba bayangin dampaknya kalau jutaan perangkat saling terhubung di satu kota. Prinsipnya sama persis kok, pakai data buat ngambil keputusan yang lebih cerdas saat itu juga. Cuma bedanya sekarang dampaknya dirasain sama semua warga. Ini yang bisa bikin kota jadi jauh lebih efisien dan enak buat ditinggali. Nah, perbandingan ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Di kota biasa, kita itu reaktif. Macet dulu, baru deh pusing atur jalan. Tapi di kota pintar, sensor di jalanan bisa meramal potensi macet dan langsung proaktif ngalihin arus lalu lintas sebelum macet terjadi. Contoh lain, lampu jalan. Gak lagi nyala terang terus panjang malam. Lampunya bisa meredup sendiri kalau jalanan sepi dan terang lagi kalau ada orang lewat. Kebayangkan hematnya energi dan biaya? Inilah efisiensi dalam skala kota. Oke, kita udah lihat contohnya di rumah, di kota. Jadi gambaran besarnya gimana nih? Sebenarnya kita ini mau dibawa kemana dengan semua teknologi ini? Intinya begini, Internet of Things itu bukan cuma soal gadget-gadget keren. Ini soal kita lagi ngebangun semacam sistem saraf digital buat planet kita. Sebuah lapisan kecerdasan yang bikin dunia fisik kita ini jadi bisa beradaptasi dan ngerespons kebutuhan kita secara instan. Tapi ini juga membawa kita ke sebuah pertanyaan yang super penting buat kita renungkan sama-sama.
Di satu sisi, kita dapat kenyamanan dan efisiensi yang luar biasa. Tapi, di sisi lain, ada data pribadi kita. Pertanyaannya, gimana kita menyeimbangkan keduanya? Gimana kita mastiin data kita tetap aman? Di mana sih batas antara teknologi yang membantu sama yang malah mengganggu privasi? Nah, ini jadi PR kita bersama, seiring kita terus melangkah ke masa depan yang serba terkoneksi ini.